kita itu dilatih untuk bisa membaca. Salah satunya apa? Kita kan punya pelajaran siro. Ya, mereka diminta untuk menceritakan tentang siro Nabawiyyah atau siro para nabi dan itu bagian pembelajaran. Jadi jangan kemudian hanya mengandalkan kurikulum dari fitnah. Sudah terbukti gagal. Memang terbukti gagal, ternyata itu bisa nilai-nilai kafir. Artinya mereka itu cuma membaca tapi tidak paham. Itu yang pertama dari sisi belajar. Nanti dopamin yang saya sampaikan itu kan merusak perkembangan otak kita dari dopaminnya. Belum lagi ketika kemudian kena konten pornografi itu lebih parah lagi. Bahkan otak itu mengalami penyusutan, menggerak. Tentu fungsinya akan berkurang dan menghilangkan kecanduan itu berat betul. Kemarin kan barusan ada berita salah satu atlet, saya lupa sepak bola apa dari Belanda, itu juga berjuang mati-matian sebelum mau tanding, meninggalkan adiksinya terhadap pornografi. Dan konten yang paling banyak diakses sekarang pornografi. Belum lagi hari ini, termasuk film pun harus dibatasi anak-anak kita. Didamping kita itu tidak satu loh. Kenapa? Karena hari-hari ini kan kampanye besar-besaran berkaitan dengan bukan lagi seks bebas. Seks bebas itu sudah zaman kuno. Sekarang yang lagi tren itu LGBT, homoseksualitas, kaumnya kaum sadum, kaumnya Nabi Lut, itu betul-betul hari ini diberikan panggung, didanai besar-besaran. Maka kalau kita amati konten-konten yang ada, itu arahnya ke sana semua. Dan jangan dikira kita tidak ada. Saya kan orang kesehatan, tak ada komunitas Facebook, mereka itu ada di Magetan, banyak pesertanya, dan dikira sedikit. Makanya terutama yang punya anak laki-laki justru sekarang harus berhati-hati. Diawasi tenang. Banyak betul sekarang, Magetan Bu. Kalau belum ngomong sekadar, Magetan ada grupnya Facebook. Saya memang tidak gabung, tapi kan saya orang kesehatan dikasih tahu bahwa ini loh Pak, grup B. Ratusan Pak jumlahnya Pak, banyak. Dan mereka ini lari mangsa. Makanya yang terlingkuan berpui mawon, rasanya lagi. Berbuat ini orang pemerintah, tapi sebab kamu ini, dan itu anak itu rusak. Di lingkungan itu dulu ada Pak, yang model yang menukui, ya kita tidak menuduh tapi untuk melambai gitu. Ya akhirnya dilumpuhi KRT, ditenani Pak. Ya alhamdulillah saiki. Artinya begini, kalau saya terus terang memaklumi kalau ada orang punya orientasi berbeda, silahkan. Yang penting tidak rusak. Kan dalam Islam kan juga diatur kok, soft nyun sewu, pandu kan diatur kan dalam Islam. Softnya harus di belakang perempuan kan kata Nabi. Artinya Islam mengakui keberadaan kaum yang begitu, tapi diminta untuk tobat. Tetap dikatakan Allah melaknat, tapi nek iso milangi kan itu diatur toh, dikek buri dhewe. Artinya silakan, cuma jangan dimunculkan. Nah, tonggo kula niku alhamdulillah. Saiki wonten masjid, nek masjid ke Pangeran Diponegoro niku bisa gawe jubah. Ya kan hebat Pak, perkara tekan dulu ora usah ngurus Pak. Sing penting saiki wis bergaya laki-laki, gitu. Pergi pulang ke masjid, khususnya subuh, hebat Pak. Waya RT belum teko. Kenapa? Pressure lingkungan, maksiat itu jadi jangan dimaklumi, jangan dibiarkan. Kudu gerak bareng. RT, RW ditenani Pak, lebih loh. Nah, kalau kita mensukan dan seterusnya ya kalah, karena itu berbalik. LGBT itu sudah luar biasa. Film-film Hollywood segala macam itu isinya soal itu semua. Meskipun temanya bukan tema LGBT, selalu akan muncul karakter. Mungkin bukan tokoh utama, karakter yang punya penyimpangan LGBT itu, pasangan homoseksual itu pasti muncul di setiap film sekarang, gitu. Itu dakwah Pak, supaya orang terbiasa melihat bahwa ternyata orang LSL laki senang sama laki, ESP perempuan suka perempuan, itu normal.
Sekarang kita menyaksikan setiap hari di tontonan gitu. Hati-hati Pak. Otak kita tuh punya cara berpikir Pak, dan mereka tuh mempelajari itu, jangan salah. Makanya termasuk QRIS, barang kui rasa sering-sering bingung Pak. Jadi kan tahu kenapa ada QRIS? Apa istilahnya sisi gelapnya QRIS? Saya tidak sedang dalam tanda petik mengatakan tinggalkan QRIS, dan ini termasuk modalnya Indonesia ini. Amerika mohon kamu baru-baru Indonesia punya QRIS, tapi saya mengatakan begini, QRIS, kartu debit, termasuk kartu kredit pada masanya, itu adalah strategi yang dibuat oleh para kapitalis supaya kita boros. Gimana nih anaknya? Sekarang jangan bayangkan QRIS ya, dengan tumbas, pizza, Neng bayar adunya dengan ngomong pizza, silakan pizza. Sing merek itu loh. Terus kene bayar 400.000, 400.000. Niku nek jenengan ngerokok dompet kali tik kira-kira luwih lara ndi rasane? Luwih lara rokok to nggih. Artinya menggunakan kartu, menggunakan QRIS itu tiap pembayaran 500.000 sing kena sing dibayar. Kalau pembayaran ya 500 lebih, 530.000 misalnya. Itu potongannya 3% Pak. Itu bersidol tadi. Birune mau ngelek siji ya kudu abang papat. Warungnya kan tangan Mas. Ketika transaksi 500 lebih QRIS itu harus 2 kali. Makanya rasa sering-sering itu Pak. Paham ya? Itu adalah pinter obat. Apakah memang tujuannya itu walau alam? Ya pasti memudahkan transaksi. Tapi yang pasti tingkat tolong beliau mesti boleh tidak baik. Kulo kiri. Saya itu tidak pernah Pak. Pokoknya kabeh kudu cash and carry. Nek cash barangnya carry begini, ora maksudnya. Nah, baik lagi nggih. Berikutnya yang saya sampaikan tadi masalah pornografi. Hari-hari ini ya setiap yang maksiat itu kan pasti ada dampak yang negatif. Bahkan sejak di dunia, makanya Islam itu tegas nih masalah zina itu jelas. Kalau tak kalau zina, cegahnya gak oleh. Apalagi melakoni. Apa yang dimaksud mendekat tadi konten-konten atau suasana-suasana yang menyebabkan orang itu mengarah kepada perzinahan itu dipagari betul dalam Islam. Maka kenapa perempuan pakai jilbab? Itu salah satunya itu. Laki-laki itu Bu, nek do ayu, masih duduk bojone itu nek ayu. Nek orang ngapusi, itu gak normal. Lu mau nggak mau begitu, makanya sampai tuwek lah dia bolu bakso ke olanan gitu loh. Makanya kan jelas toh dawuh Kanjeng Nabi niku. Nek liwat ketemu wong ayu, mulai dolan bojomu kan kate to nggih. Ya karena seperti itu laki-laki maklum mawon. Enggak usah diamuk, ya memang gawane ngono gitu. Memang desainnya seperti itu laki-laki itu. Dia akan semakin dalam petik ditampilkan, semakin digoleki kan begitu. Itu laki-laki. Makanya kemudian Islam magrinya perempuan harus pakai jilbab tertutup auratnya, dan itu bukan menunjukkan keterbelakangan, justru peradaban yang paling maju itu adalah peradaban yang paling menutup aurat sejak sejarah zaman kuno. Jadi peradaban sing rambe ini lah biasanya kan ya primitif itu loh. Papua, Afrika, zaman semono lagi. Semakin maju tuh semakin berukut. Itu menunjukkan kemajuan zaman, cuma sekarang ya karena ada sekian banyak keinginan dalam hal ideologis yang memang ingin merusak umat beragama, khususnya yang Islam, ada motif-motif ekonomi dan seterusnya.
Maka kemudian hal yang semestinya tidak terjadi malah dimunculkan semua. Belum lagi kita membahas masalah penyakit menular seksual PMS. Mas itu sedih di Indonesia itu. Istilah-istilah itu diperhalus untuk barang-barang yang elek. Nek zaman biyen nyun sewu perempuan yang menyediakan jasa itu kan disebut pelacur toh nggih. Aku seneng istilah kuwi karuan kasar. Nek sekarang kan enggak. Jawa Pak Harto diperhalus itu lumayan BTS wanita tuna susila. Berarti kan orang duwe susila nggih. Lumayan. Berarti kan elek to Bu nggih. Lah sakniki PSK pekerja seks komersial. Lho pindahane karo tukang ojek. Itu pengaruh loh Pak. Otak kita itu seperti itu, gitu loh. Makanya kenapa sekarang orang semakin permisif karena itu dianggap sebagai profesi. Pekerjaan profesi. Nah bedanya kayak perawat. Gitu. Makanya kalau tak gak ada sekarang. Biasa istilah sejaman kuno itu nek cetak dulu. Untuk apa? Ketika istilahnya kasar, orang kan menghindar. Istilah seperti itu kan enggak. Nah yang repot kemudian adalah hal yang dimunculkan penyakit-penyakitnya itu. Dulu ada model duluroid, raja singa itu Pak. Ada lagi sifilis. Kemudian muncul yang semakin sulit diobati namanya herpes. Herpes simplex namanya. Di sini tidak ada di sini. Ada chlamydia, di sini tidak banyak. Yang banyak di Amerika sana. Terus yang terakhir ini yang menyebar secara global namanya HIV. Magetan akeh lho Pak. Akeh magetan iki. Meskipun ya bukan yang paling banyak. Kemarin kan yang resmi cukup banyak kan Sidoarjo 800. Saya tidak percaya 800. Minimal mesti 10.000 minimal. Minimal mesti 10.000 minimal. Karena yang nampak dan yang tidak nampak itu lebih besar. Dan mereka ini cari korban Pak. Nah, betul mereka cari korban. Kalau dulu masih halus, sekarang kadang-kadang kesok. Makanya penting kita menyediakan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak kita. Sekolah terarokmah atau sekolah-sekolah Islam yang lain. Termasuk di luar yang kumpul di dalam cari bibir ada kulitas yang aneh-aneh. Di rumah itu yang istilahnya yang takut juga anak-anak bibir. Bisa lupa-lupa nih, takut itu rasa butuh materi. Kakek-kakek jadi materialistis mungkin. Loh guys, kita tuh punya anak juga Pak. Pulau pun perjanjian sama istri saya. Kan pada masa itu tempatnya ngetren pondok tuh guys. Pondok maksudnya pondok-pondok yang ala kita kan belum banyak waktu itu. Ya kalau ngomong, wes gak apa-apa, Dok. SMP siji oleh. Syaratnya siji. Kudu gawe taklim kudu dihalal kok. Di mana di rumah? Sing iki sapa perbankan itu boleh to. Di siapa? Pokoknya kumpul. Kalau yo masak, rujaan, pokoknya kumpul. Kan ya betul mungkin rujaan itu kan dibosen loh. Bisi materi sesuai dengan bahasa mereka. Alhamdulillah selamat Pak begitu tinggi. Kebetulan rumah saya kan dekatnya SMP 1. Mana dulu pasti bujang-bujang itu. Orang tuanya gak senang. Saya sempat jemput kan jadi tinggal saya masjid. Untuk betul saja Bu. Bocah dijajari materi. Sumpah malah mulek-mulek. Yang penting ngumpul. Nek si bocah SD bisa bal-balan Pak. Anak saya dulu yang SD juga ada salah satu ustaznya dulu. Itu mesti bisa bal-balan dari akar, ayo bal-balan, futsal, kamera, guyu-guyu gitu. Ben duwe kanca dhewe sehingga anak saya itu tidak mau kumpul nek karo kancane sekolah. Bukannya eksklusif lho nggih. Tapi lebih aman, sing ditondol nek menurut saya lho nggih, nek sing magetan kota rada lumayan. Nek ora ditesi puskesmas desa. Cah desa ngeri lho bocah niki. Kumpul berarti guyu-guyu kula diceritani Pak kula. Sing didelok porno ternyata. Cah cilik jadi bisa. Delok video porno, Pak. Nek magetan kota kan jarang ketemu Pak, bocah rapatnya itu. Tapi ternyata tidak pernah keluar juga belum tentu aman tadi. Karena semua bisa diakses lewat HP.
Saya kembali dengan masalah tadi. Yang ngeri itu HIV, Pak. Ayu lah, utuh, pokoknya semua kriteria masuk. Penyakit terakhir kok, Pak. HIV itu nggak bisa dicek, Pak. Cek darah bisanya. Lalu yang dicek darah bisa kan tidak mungkin. Itu ceknya yola karena gani. Sekarang aja sudah gratis di puskesmas. Ada. Saya ingin cek, khawatir misalnya. Monggo identitas dirahasiakan. Itu mahal, Bu, ceknya itu mahal. Kalau itu pernah tes, bukan karena itu. Saya kan orang kesehatan. Penularannya itu kan nggak cuma dari hubungan itu, tapi kan termasuk darah segala. Itu pernah kecoblos dong ceritanya. Waktu khawatir saya, itu pun saya nggak bisa langsung cek. Karena lagi baru kecoblos, itu dicek juga tidak akan muncul hasil kalaupun tertukar loh. Karena ada fase jendela namanya. Berapa lama? 3 bulan. Dicek model kayak apapun tidak akan muncul hasilnya HIV. Selama 3 bulan. Setelah 3 bulan baru bisa. Tapi masih selalu lari lah. Jadi kapan tuh Pak Lubi. Nah repotnya sekarang sudah ada obat yang bisa menekan virusnya, sehingga ketika dicek angkanya 0. Makanya meskipun dicek darah pun yorong karuan, masih mau nakal-nakal itu. Terus bagaimana untuk kita? Islam itu rasanya langil. Wala tak robus, dinamik menurut selesai aman terkendali. Kalau orang di luar sana sudah bingung pakai minum dari ini dan itu, percuma. Dan sedihnya sekarang yang banyak berkembang penyakit itu di negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Kalau di luar negeri itu sudah turun karena mereka sudah sadar pencegahan. Nek perilaku yang rapatnya berubah, tapi pencegahannya sudah jalan sehingga cenderung berkurang. Tapi tentu kita sebagai orang Islam kan tidak mengharapkannya seperti itu. Kita berharapnya bahwa ya dari sisi perilaku, dari sisi akhlak itu jadi akhlaknya Islami. Dan itu berangkat mulai dari diri kita. Makanya untuk yang muda-muda tidak usah lah merasa ketinggalan zaman. Biasa ya Mas. Sing sok gaul, minggu itu tuanya remuk sok. Kalau itu kan dari zaman sekolah itu rapatnya populer kok. Populer itu ciri elek dilihat 2000. Kanca-kanca kula sing mau ngotot-ngotot serang juga saiki malah uripe. Karena sekolah ya ora karuan, pergaulannya juga gak karuan apalagi sekarang mesti gak karuan lagi. Nah, belum lagi gadget itu ternyata juga mengganggu pola tidur. Makanya Bapak Ibu kalau mau tidur berkualitas, terutama yang penggiat hidup 1 jam sebelum tidur minimal tidak boleh melihat HP. 1 jam sebelum tidur. Terus kapan kita tidur? Nek jenengan ngakukan umat Kanjeng Nabi paling bengi jam 10. Syukur jam 9. Kenapa? Nabi itu selalu segera tidur setelah sholat Isya, kecuali ada perlu. Ngopi tidak termasuk keperluan. Itu keinginan. Kenapa kok jam 9? Apa zaman Kanjeng Nabi itu jam 9? Nek jenengan umroh teng Mekah, nggih. Niku Isya kamu lah jam 9. Nggih to. Pun padane mriki Pak, menika nek Isya bengi Pak, teng mriki Isya pun jam 8-an lah, ngawur jam 8, mungkin rampung terus kita jam 9. Jadi kira-kira jam tidur itu jam 9. Dan ternyata secara kesehatan sudah terbukti tidur yang berkualitas paling malam jam 10. Nek lewat jam 10 itu tidak maksimal lagi. Tidur itu kan bukan sekedar tidur, memperbaiki sel tubuh. Nek lewat jam 10 sudah tidak maksimal lagi. Nek perkara kami ini nek monggo City Tour. Sing apik ya kamu ini kok. Ya jam-jam 2 jam kali itu saya. Jadi bukan masalah durasinya,
Jadi kan ente sing turu aku turu jam 12 Pak, aku jam 8 esuk Iki kan. sampai Walau jam, oke, tapi lebih baik yang tidurnya jam 9, jam 2 bangun, meskipun dia lebih pendek waktunya. Kok sakit kanten? Ya sing gawe penutupan Gusti Allah. Allah yang bikin aturannya, sakse sing gawe aturan to nggih. Pak gawe aturan dhewe. Lah karena gawe aturan dhewe ya jadinya seperti itu. Kenapa kok kita kemudian harus dimandikan? Ya saya. Nggih, urip zaman saat ini pancen yo repot. Namanya sejak lampunya LED, mungkin LED. Zaman dia itu lah, dulu itu memang bagus. Zaman lampu sentil itu bagus. Kenapa? Karena memang untuk tidur itu butuh hormon namanya melatonin. Melatonin itu aktif kalau kondisinya agak gelap. Makanya jadi pakai lampu dan turu ngantuk. Karena melatoninnya naik. Tapi ketika terasa seperti sekarang, sulit kita tidur karena melatonin yang produksinya berkurang. Mari dengan umroh kayak kuat. Bengi kalau rene bedane saking padangnya ribu. Lah HP tidak terlalu terang tapi muncul sinar biru namanya. Jadi sinar biru itu kan mengingatkan otak kita bahwa waktunya masih siang. Siang itu kan biru tuh cahayanya ya. Lah lampu ini kan jadi biru Pak. Ini kan memang zaman itu sekarang ini. Ini warnanya apa Bu? Putih apa biru? Nek jari kula biru. Lah kok iso biru? Aslinya itu warnanya biru. Cuma dikasih benda namanya fosfor kuning. Sehingga yang keluar dari lampu ini itu kombinasi warna biru dan kuning masuk ke mata. Kenapa kita melihat putih? Kita bisa mengingatkan karena punya otak, Pak. Dari faktor ada muter ini kan betul ketok ya, betul. Otak kita yang mempersepsikan, yang melihat kenapa ini berwarna putih. Nah, masuk ke mata, mata itu ada sarafnya 3. Sensitif kepada 3 warna apa? Merah, hijau, biru. Begitu masuk ke dalam mata warna kuning dan biru dipersepsikan sebagai putih, kok iso ngono? Jadi ketika merah, hijau dan biru bercampur, otak mengatakan warnanya putih, begitu loh Pak. Nah ketika masuk ke dalam mata kita warna biru, sel biru teraktivasi. Kemudian dari hijau ini, masih kuning ini, kuning itu gabungan warna hijau dan merah. Pak protes. Coklat Pak, coklat itu ngecat. Pigmen. Tapi kalau cahaya merah dicampur dengan hijau jadinya kuning. Ini percaya dengan percobaan ini. Zaman sekolah biar aku percobaan dulu Pak. Dulu setelah jenderal coba ada maka kemudian sel saraf mata yang sensitif kepada warna merah dan hijau aktif. Maka dilihat oleh otak kita, oh ini warnanya putih. Makanya kalau jenengan pengen tidurnya lebih nyenyak, di kamar itu nanti bola abang kuning loh, jadi membuat atau ketemu. Mengira seharinya langsung angler. Ngaten-ngaten itu rasa turu. Termasuk TV saat ini lah LED, LCD loh, kodon itu biru, niki biru. Ketemu biru terus rumangsa isi awan, ada yang angel turu do kantilen, maka bocah saya itu wengi-wengi. Belum lagi ketika melihat HP isinya barang-barang yang disenengi, sing media sosial, yang game, jadi kan itu dulu di YouTube, main serojam, kan begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, yang memang dulunya itu alaikan, mari kadang-kadang yang disebut Bintullah. Mungkin dibatasi diparingi alat pun. Kita terbanyak baca Quran Bapak Ibu sekalian. Namun itu tak mau Quran. Yang wiritan sesuai di kesel. Saya kira itu mau Quran. Saya tidak mengatakan wiritan itu tidak baik. Biasanya kalau biasanya yang wiritan rapat betah biasanya. Kecuali di harap neksak ini itu oleh kiri lah itu gendeng mereka boleh ngalah begini. Nek kula bares mawon nek wong wiritan suwi-suwi ra padha betah, mending maos.
Insya Allah Bapak Ibu sekalian itu kita kerjakan. Untuk kita harus yakin kembali ke basicnya lagi apa? Syariat Islam pun itu bisa ngelangnya. Mesti benerin sih benerin. Masalah tadi nomor pergaulan bebas, penyakit-penyakit yang tadi, walaupun produksinan selesai. Masalah kesehatan mereka dulu misalkan, ya sudah tidur ala Nabi. Masalah gadget dan lain-lain, bikin selesai urusan sudah. Sehingga reaksi kan kok jadinya tuh, perusahaan ini kok setrel, dia tuh dulu. Rumah misalnya nih manut aturan Islam itu kuno, padahal boten. Justru sekarang Bapak Ibu sekalian, orang barat itu sudah pada kembali ke Islam. Ini unik loh, Amerika itu politisi ini pun akan Islam saat ini. Mulai sinten niku, Zohran Mamdani, terus satu kemarin telur melih, ini anyar melih nih. Malah kabar ini gadang-gadang dari Presiden Amerika Bush dan Timur nanti. Namanya Muhammad El Sayed, keturunan Mesir. Kenapa ya? Karena sudah melihat bahwa solusi hidup itu gak Islam. Lawak dewi ini berbuat tulis turunan Islam. Kadang-kadang malah tidak bisa melihat kehebatan Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau saya simpulkan masalah gadget, transaksi, terutama untuk anak-anak kita, ya interaksinya termasuk konten-konten atau isi dari gadget itu sendiri. Kalau bisa jangan dikenalkan sebelum anak itu umur 11. Kalaupun memang terpaksa harus melihat, ya dibatasi waktunya. Di sisi yang lain, ya kita kembali kepada syariat sambil sediakan lingkungan untuk anak-anak kita. Sudah tidak ada selain lingkungan yang bisa membentengi anak-anak kita. Kalau dengan hari ini punya komunitas soleh seperti hari ini mesti disyukuri betul. Banyak orang-orang di luar sana yang juga baik tapi tidak punya komunitas itu bingung jadi anak. Maka kumpulkan, kenalkan anak-anak kita dengan ya anak-anak teman-teman kita sendiri. Di kelompok nih Pak, taklim, kalakoh, atau apapun namanya. Dia buat organisasi cakep-cakep bocah di kayak materi munak. Gak dolan apa-apa. Babalan, nekeran, terserah seperti ngumpul-ngumpul juga nih. Presiden itu ya ujaran, masa, terserah apa. Tapi tentu tidak mungkin lah kita tidak memberikan materi, pasti kita kasih. Nggak mau salah cukup dia sok-sok yang Korea barang itu ben. Itu diawasi benar-benar kan mau. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian saya terakhir. Kami mohon maaf tidak bisa membersamai mungkin sampai akhir karena ini ada kali. Dan mungkin nanti sekitar jam 7:30 ya Fatihah jam 8:04 yang terakhir mari. Intinya sudah saya sampaikan utama yang mudah. Jangan merasa ketinggalan. Kalau tidak banyak mengakses yang seperti ini, ini akan membawa tidak manfaatnya. Dan tidak ada hubungan antara orang yang ahli teknologi dengan interaksinya dengan HP. Tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali. Dan memang pengen pinter teknologi ya sekolah IT. Orang kok kebilangan HP, orang ceritanya. Sementara kita semua sekarang tadi belum kembali kepada syariat Islam. Ciptakan bid'ah atau lingkungan yang soleh. Amal itu yang bisa kita lakukan dari hari ini. Dengan begitu semoga Allah memberikan rahmatnya, memberikan keberkahan kepada kita. Demikian Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.